Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan seri belajar UTBK 2022 dengan soal 10 tahun terakhir yang keluar di SBMPTN maupun di UTBK 2019 sampai 2021 kemarin ya. Nah, kita sudah pernah bahas di part pertama video tentang trigonometri, membahas soal tahun 2011 sampai 2014 ya. Ini 2011 sampai 2014 kita sudah ulas dan kita lanjutkan untuk seri kali ini yang tahun 2015 ada 2 soal, 2016 2 soal juga, 2017 ada 2 soal, 2018 gimana ya? Kita lihat aja waktunya, kalau terlalu panjang nanti kita sampai 2017 saja. Nanti masih banyak ini 2018 sampai 2021 kemarin. Oke. Kita langsung saja fokus di soal yang pertama tahun 2015. Kita copy dulu biar leluasa cara pengerjaannya ya. Nah, ini dia soal yang pertama di tahun 2015. Coba kita langsung eksekusi saja ya. Oke. Kita punya soal begini, jika sin sekian sama dengan A, jadi oke, sama dengan B sin sekian, maka cos ini oke. Bagaimana kita mikirnya? Oke. Cara mikirnya begini, kita kan sudah ada yang diketahui dalam bentuk fix ini ya, fix ini dan ini. Maka yang ditanyakan ini bisa kita manipulasi atau kita rubah-rubah. Nah, karena kita di sini punya cos sekian, maka kita bisa ingat-ingat rumus trigonometri yang gimana? 2 cos alfa kali cos beta itu sama dengan cos jumlah ya. Cos jumlah, coba nanti dihafalkan teman-teman ya, ditambah cos selisih ya. Oke, ditambah cos selisihnya alfa min beta. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan bentuk ini, maka kita kan sudah bisa melihat bahwa sekiranya ini kita anggap sebagai alfa dan ini kita bisa anggap sebagai beta, maka yang terjadi adalah bentuk ini duanya ini kita bisa pindah ke ruas ini jadi setengah. Maka bentuk ini bisa kita rubah jadi apa? Ayo, oke. Bisa kita rubah jadi apa? Ayo, prok. Ini ya, pakai warna apa ya? Ini ya. Oke. Berarti cos ini itu sama dengan setengah dikali cos jumlah alfa tambah beta. Berarti alfanya ini tambah beta. Berarti gimana? Langsung kita jumlahkan atau kita tuliskan aja? Oke, kita tuliskan. Terus 5 ditambah X plus 15, kan ini alfa, ini betanya kan gitu ya. Oke. Terus ditambah cos selisih, cos dari selisihnya berarti 3X plus 105 dikurangi beta, dikurangi X dikurangi 15 kan gitu, dikurangi X dikurangi 15. Oke teman. Nah, sekarang kita bisa dapat gimana nih? Setengah ini kita jumlahkan, oke, dikali cos berapa itu? 4x plus 120, oke ya. Ditambah cos berapa itu? 3x dikurangi x berarti 2x 105 dikurangi 15 90 ya. Oke. Oke, nah kita dapatkan ini sekarang. Setelah ini kita bagaimana? Padahal yang diketahui adalah sin 2x 60. Kita lihat di sini 2x 60, di sini 4x 120. 2 kalinya kayaknya. Ini juga sama. X 45, di sini 2x 40. Maka kelihatannya 2 kalinya. Kita bisa rubah bentuk ini juga jadi gini, setengah. Oke, cos 2 kali 2x plus 60 boleh kan? Ditambah cos 2 dikali x plus 45. Oke, mantap. Nah, sekarang kita bisa lihat potensinya ini itulah sudah sama dengan ini ya. Oke, kita misalkan saja ini sebagai P dan ini sebagai Q biar nulisnya cepat. Ini P, ini Q kan gitu. Jadi bentuk ini kita bisa lanjutkan setengah dikali cos 2P. Cos 2P kalau kita mau rubah jadi sin, itulah kita ingat ini toh, bentuk cos 2 alfa itu sama dengan apa? Cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, atau bisa kita rubah 1 min 2 sin kuadrat alfa dengan mempertimbangkan rumus identitas yang 1 sama dengan sin kuadrat plus cos kuadrat itu ya. Oke.
Jadi kita bisa rubah ini cos 2P. Nah, kan gitu. Jadi kita bisa rubah jadi 1 minus 2 sin kuadrat P. Nah, P-nya tadi yang ini. Biar kita nulisnya nggak panjang aja. Ditambah cos 2 hi. Berarti ya sama 1 minus 2 sin kuadrat hi. Kalau sudah seperti ini, kita mau gimana? Ya mau diselesaikan. Ini setengah. Jadi ini 1 tambah 1 jadi 2 ya. 2 ini minus 2 sin kuadrat P dikurangi 2 sin kuadrat hi. Oke. Nah, kita tinggal masukin aja kayaknya ini ya, setengah 2 minus yang sin kuadrat tadi berapa sih jadinya? Sin ini kan jadi A, berarti ini kita ini jadi apa? 2A kuadrat minus 2 ini adalah B ya, berarti B kuadrat. Oke, sudah teman-teman, ternyata. Oke, bisa kita kalikan dengan setengah semuanya, jadi tinggal 1 minus A kuadrat minus B kuadrat. Apakah ini ada jawabannya teman-teman? 1 min A kuadrat min B kuadrat. Ada yang B. Ding dong. Oke, jadi caranya gitu, kita bisa manipulasi bentuk-bentuk dari persamaan trigonometrinya. Oke, jadi harus dihafalkan. Lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, yang kedua ini kita copy dulu. Ini dia soal yang kedua dari tahun 2015. Sekarang kita coba langsung aja eksekusi. Oke, jadi kita punya sin ini sama yang diketahui kayak tadi ya. Sin ini sama dengan ini, sin ini sama dengan ini. Tapi masalahnya beda. Ini sin. Oke, sin itu apa? Oke. Ingat persamaan trigonometrinya, kita harus mampu merubah-rubah bentuk persamaan trigonometri dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di soalnya. Oke, jadi kita bisa mainkan bentuk itu menjadi bentuk yang gimana. Kalau tadi kita 2 cos, kita sekarang 2 sin, maka kita punya bentuk yang ini. Coba kita ingat-ingat ya, 2 sin alfa sin beta itu sama dengan kayaknya minus ya, terus cos jumlah dikurangi cos selisih. Oke, begini ya, cos jumlah cos selisih ya, betul. Berarti kita sudah dapatkan. Kalau kita ambil yang ini saja, berarti kan min 2 nya pindah ke sini jadi minus setengah. Oke, berarti bentuk ini jadi apa? Bentuk ini menjadi minus setengah dari apa? Cos jumlah langsung aja jumlah alfa beta ini tambah ini berarti 4x. Oke, ditambah ini plus min berarti ini plus 60. Oke, terus dikurangi cos ini selisihnya 3x min x 2x. Oke, 75 minus 15 berarti ditambah jadi plus 90. Oke, kita udah dapat. Nah, ini bentuknya 2 kalinya ini kan. Oke, langsung saja kita misalkan tadi kayak tadi, ini P, ini apa? Ini Hi, gitu aja ya. Oke, berarti jadi bisa apa? Minus setengah cos 2P minus cos 2Hi, kan gitu ya. Oke, kita bisa coba rubah kayak tadi karena diketahui sin. Ini tinggal kita rubah jadi apa? 1 minus 2 sin kuadrat P minus 1 minus 2 sin berarti plus 2 sin kuadrat Hi, gitu ya. Oke, kenapa? Karena tadi kan begini, terus ada tandanya minus di depan, ini jadi minus 1 minus berarti plus. Oke, paham ya? Ini aljabar biasa. Setengah ini jadi 1 minus 1 0, tinggal ini ya. Oke, jadi plus 2 sin Hi, 2 sin kuadrat Hi minus 2 sin kuadrat Hi P ya, P. Ini kita balik aja sebenarnya yang pas di depan gitu. Oh, tapi kalau dikalikan minus lagi nanti jadi balik lagi, enggak apa-apa lah. Tinggal kita masukin aja lah. Minus setengah ini 2 dikali sin ini A sin Hi berarti B kuadrat minus sin kuadrat P berarti yang A kuadrat ya. Oke, A kuadrat 2A kuadrat
Oke, dikalikan minus setengah semuanya jadi A kuadrat minus B kuadrat. Kita sudah dapat jawabannya yang B. Nah, jadi polanya mirip-mirip yang tahun 2015 tadi dua soal itu. Kita merubah bentuk menjadi bentuk apa yang diketahui. Simpel toh. Lanjut kita geser ke soal yang tahun 2016. Oke, ini 2016. Sudah kita copy di sini. Jadi kita tinggal eksekusi saja. Gimana nih? Nilai X antara 0 dan Pi, berarti 0 sampai Pi ya nilainya, antara rentangnya 0 sampai Pi yang memenuhi pertidaksamaan ini. Wow, pertidaksamaan dalam bentuk trigonometri. Oke. Kalau pertidaksamaan berarti kita ingat-ingat cara solusi, cara atau metode untuk menemukan solusinya, membuat pembuat 0 dan seterusnya ya. Tapi karena ini trigonometri, pasti ada persamaan trigonometri yang menjadi tantangan untuk bisa kita modifikasi. Mana yang mungkin kita modifikasi? Kita cek aja yang sin 2x. Kita ingat bentuk sin 2x atau sin 2 alfa atau sin 2a itu sama dengan apa? 2 sin alfa cos alfa. Maka ini kita bisa rubah menjadi apa bentuknya? Oke, 2 sin alfa cos alfa ditambah cos x lebih besar sama dengan 0. Bentuknya jadi begini kan. Nah, sekarang kita mainkan untuk mencari apa? Pembuat 0. Nah, gitu kan. Untuk mencari pembuat 0 berarti kan kita tinggal sama dengan kan ini menjadi bentuk ini kita rubah menjadi sama dengan 0 kan gitu. Oke, berarti kita bisa modif, kita keluarkan cosnya. Cos alfa boleh kan ya? Oh, ini alfa sini x. Gak apa ya, maksudnya x saja, kita ganti aja lah cos x ya. Kita ganti aja cos x biar nanti cos x ini x ya, ini x semua. Oke. Cos x kita keluarkan 2 sin x, tinggal sini tinggal 1 sama dengan 0. Maka sesuai kaidah aljabar biasa bahwa ini dikalikan ini sama dengan 0, maka ini yang sama dengan 0 atau ini yang sama dengan 0. Oke, berarti kan kita dapatkan sin x-nya di sini itu sama dengan minus setengah. Oke. Sekarang kita tentukan kalau cos x-nya sama dengan 0, bahwa nilai x-nya itu adalah rentang 0 sampai pi, di mana letak cos yang nilainya 0. Nah, tidak ada yang lain, tidak ada yang buktikan nilainya x-nya adalah di 90 derajat atau pi per 2. Oke ya. Oke, sebenarnya ada lagi di 3/2 pi atau di 270 derajat, tapi karena tidak masuk rentang daerah asalnya x-nya, oke ya, maka kita pilih yang 90 derajat atau pi per 2 saja. Dan yang ini x-nya sama dengan berapa? Yang nilainya minus setengah, ada nggak? Berarti di kuadran itu antara kuadran 1 dan 2, apakah nilai sinnya ada yang setengah? Nggak ada. Berarti ini himpunan kosong, tidak ada. Oke. Kalau kita sudah membuat menentukan pembuat nolnya, langkah berikutnya kita masukin ke garis bilangan. Nah, ini kalau teman-teman sudah ahli nanti pasti bisa lebih cepat gitu. Oh, berarti bentuknya cuma gitu aja ya. Rentang daerahnya tadi mana x-nya? Antara 0 sampai berapa? Pi kan gitu ya. Ini pi, sini 0. Nah, sini 0 derajat, sini pi radian. Oke, berarti terus kemudian ada lagi satu nilai yang pi per 2. Berarti kita masukkan di sini. Pi per 2. Nah, kita tentukan saja untuk melakukan apa? Uji nilai atau cek nilai ya. Kita uji nilainya. Nah, kita uji nilainya. Ambil saja rentang di sini misalkan. Ini di kuadran 1, berarti kita ambil misalkan nilai x-nya sama dengan berapa yang enak itu? Yang enak untuk kita cek di sini, sin 2x itu. Oke lah, kita cek aja yang misalkan 45 derajat atau 45 derajat itu berarti pi per 4 ya. Oke, kita masukkan tadi sin 2x ditambah cos x itu kan dia mintanya lebih besar sama dengan 0. Maka kita ngecek ini apakah nilainya positif atau negatif. Nah, gitu aja, kita cek aja positif negatifnya. Sin 2x sin 2 dikali pi per 4 berarti sin 90 kan. Sin 90 nilainya 1 ditambah cos x, cos x-nya cos 45 itu nilai setengah akar 2. Nah, ini tambah ini hasilnya pasti bernilai positif. Berarti positif ini hasilnya di sini.
Oke, rentang ini menghasilkan nilai yang positif. Berarti kemungkinan yang sini negatif, yang sini akan negatif juga kan gitu. Nah, kemudian kita tentukan solusinya tinggal gitu. Mintanya tadi adalah yang lebih besar sama dengan 0, berarti daerah yang positif. Ini saja. Nah, apakah ini masuk solusi 0 dan pi-nya? Masuk karena rentangnya dari 0 sampai pi. Berarti ini 0 itu ikut, pi per 2 juga ikut karena ada lebih besar, tandanya lebih besar sama dengan. Oke, berarti ada enggak ini jawabannya ya? 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2. Oh, ini ya. Udah ketemu dulu, gampang ya. Kita lanjut ke soal 2016 yang kedua. Yang kedua ini coba kita lihat. Oke, ini sudah kita paste di sini. Sekarang kita tinggal eksekusi. Tidak eksekusi. Oke, diketahui dua sin ini. Wah, dengan t-nya rentangnya antara ini. Oke. T-nya tidak boleh sama dengan pi. T-nya tidak boleh sama dengan pi ya, tidak boleh sama dengan pi. Oke, banyaknya anggota himpunan penyelesaian persamaan di atas adalah bagaimana? Oke. Jadi kita ya modifikasi, kita harus modifikasi bentuk ini. Jadi kita rubah aja ya. 2 sin kuadrat t. Sepertinya ini berbau persamaan atau kuadrat atau enggak, mungkin polinomial juga. Kita cek aja. Makanya ini butuh banyak latihan biar teman-teman nanti juga punya feel mau bawa kemana soal ini kan gitu. Ini -1 kita rubah jadi bentuk begini ya, plus kosekan. Kosekan itu kalau kita rubah dalam bentuk sin cos sepersin ya. Oke. Sepersin t. Oke, sama dengan 0. Nah, ini coba kalau ini ada pecahnya begini, kita rubah jadi dikalikan saja dengan sin t semuanya. Kita kalikan dengan sin t, ini jadi bentuknya 2 sin pangkat 3t minus 2 sin kuadrat t, ini jadi minus sin t ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sepertinya jadi bentuk polinom. Ini jadi x pangkat 3. Kalau kita misalkan sin t-nya adalah x, berarti ini jadi 2 sin sinnya sudah hilang ya, kita misalkan jadi x saja, jadi 2x kuadrat minus x plus 1. Oh, jadi bentuk polinomial ya. Oke, berarti kita bisa coba sederhanakan dengan apa ya, Horner ya. Kita bagi, berarti ini 2 minus 2 minus 1 plus 1 plus 1 ya. Oke, kita coba bagi dengan yang sederhana dulu, yang paling sederhana kita bagi misalkan dengan dibagi dengan apa? X min 1. X min 1 berarti di sini kita tuliskan nilainya 1. Oke, kalau sudah kita tuliskan 1, maka cara penyelesaiannya gimana? Ini turun jadi 2. Oke ya. Oke, ini berarti 2. Oke, ini ditambah ini jadi 0. Ini nih 0, ini tambah ini jadi -1. Oke, terus ini dan ini jadi -1, ini 0. Oke, pas. Berarti x min 1 adalah salah satu apa itu faktor dari bentuk polinomial ini. Maka bentuk polinomial ini bisa kita rubah menjadi sekarang gimana? Oke, faktornya adalah x min 1, sisa atau hasil baginya dengan faktornya adalah ini. Berarti 2 itu maksudnya adalah 2 sukunya jadi x kuadrat. Ini tidak ada x-nya, ini tinggal -1. Oke, sama dengan 0. Begitukah? Sudah bisa ya. Sekarang kalau kita sudah ketemu seperti ini akan lebih cerah. Lebih cerah itu gimana? Sesuai kaidah perkalian, ini sama dengan 0 atau yang ini yang sama dengan 0. Berarti kalau ini sama dengan x-nya sama dengan 1, berarti ini jadi x kuadrat sama dengan setengah. Oke, kalau x kuadrat setengah, maka x-nya bisa nilainya berapa? Kita rubah jadi gini aja. Oke, x-nya bisa bernilai mana?
plus setengah akar 2 atau seperakar 2 ya, min setengah akar 2, kan ada dua nilai ini. Nah sekarang X-nya tadi adalah apa? Sin T, kan gitu ya, sin T sama dengan 1. Maka T-nya antara rentang berapa, 0 sampai 2 pi tadi, dia ada berapa T yang memenuhi nilai sin sama dengan 1? Ada 2, yaitu berapa T-nya yang nilainya 1, sinnya 1, pi per 2 dan itu saja. Karena kenapa? Karena 3 per 2 pi kan nilainya jadi 3 per 2 pi nilainya jadi berapa? Minus 1. Berarti dalam satu putaran itu hanya punya nilai pi per 2 saja. Nah sekarang ini X-nya itu berarti sin T sama dengan plus setengah akar 2 ya, yang nilainya plus setengah akar 2 T itu berapa? 45 sama 45 itu pi per 4 dan satu lagi yang di kuadran 2 135 itu berarti 3 per 4 pi, kan gitu ya. Kalau yang ini berarti sin T sama dengan minus setengah akar 2, berarti T nya nilainya adalah berapakah? Yang minus nilainya berarti di kuadran 3 dan 4. Di sini ada 5 per 4 pi dan ada satunya 7 per 4 pi. Nah begini, berarti ada berapa solusi? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada himpunan penyelesaiannya di atas adalah 5 buah anggota himpunan. Begitu. Nah banyak latihan ya. Oke, kita lanjutin ke soal yang 2017. Oke, 2017 set ini dia soalnya sudah saya paste di sini. Nah sekarang kita tinggal ngecek aja bagaimanakah. Oke, jika X1 dan X2 adalah solusi dari ini, berarti solusi X-nya ada 2 nanti kira-kira ya. Set ini, maka nilai tan X1 tadi tuh deh. Berarti kita modif ya, modif dulu coba ini. Oke, 2 sin X kita tuliskan tetap 2 sin X. Oke. Ini ya cos X, berarti kita tuliskan per cos X gitu aja ya, masih tetap. Di sini kan dikali cos 2X itu jadi kita rubah cos kuadrat X min sin kuadrat X gitu ya, per sin 2X berarti 2 sin X dikali cos X ya, dimodif ya, ini sama ini dimodif. Oke, minus 5 tan kita tuliskan tetap aja karena bentuknya tan itu standar. Oke, ini per ini jadi tan ya. Oke ya, ini per ini jadi tan. Ini bisa kita enggak ini ya. Saya coba kita jangan keburu-buru dulu, ini mencium bau yang lebih enak ini sepertinya. Oke, berarti ini kita bisa sederhanakan sinnya dengan sin ini jadi 2 cos ya toh kuadrat X min sin kuadrat X ya, per 2 nya bisa kita coret juga dengan ini, berarti 2 nya sudah hilang. Oke, berarti kita sudah punya per ini cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Lebih simpel kayaknya nih ya. Oke, tambah 5 sama dengan 0. Nah sama dengan ini cos dibagi cos kita sederhanakan jadi 1 min sin kuadrat plus cos kuadrat jadi tangan kuadrat X. Oke, minus lah, jadi bentuk persamaan kuadrat kan. Oke, yes. Ini jadi minus tan X, ini X ya bukan Y. Minus 5 tan X, ini 1 ditambah 5 jadinya berapa? 6 sama dengan 0. Oke, jadi ini ya. Ini bentuknya. Nah, sekarang kita bisa kalikan dengan negatif semua jadi bentuk ini kan. Tan X ini tan kuadrat, sorry ya, kuadrat ini tadi. Tan kuadrat X plus 5 tan X min 6 sama dengan 0. Kita bisa faktorin kan ini. Oke, berarti tan X nya kita misalkan X, nanti kita bisa jadi X kuadrat plus 5X min 6 kan gitu ya. Atau kita langsung faktorkan saja, berarti tan X kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya plus 5, berarti plus 5 plus 6 sorry ya, plus 6 satunya adalah tan
X min 1 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Oke, berarti tan X sama dengan minus 6, atau ini saya cepatkan aja ya. Oke, tan X sama dengan 1. Oke, berarti kalau di sini tan X-nya sama dengan 1, tan X-nya sama dengan 1, tan X-nya sama dengan 1, tan X-nya sama dengan 6. Oh, kita nggak perlu nyari. Kalau ini kita nanti sulit mencari ini ya. Oke, yang ditanyakan tadi adalah ini. Dari sini kita mau mencari apa sih ini toh? Tan. Oke, X1 plus X2. Nah, ibaratkan ini adalah X1, ini X2 gitu aja. Sama kan faktornya. Nah, kita rubah jadi apa bentuk tan jumlah itu? Tan jumlah itu masih ingat di bentuk persamaan trigonometrinya jadi bentuk apa? Oke, berarti tan X1 tambah tan X2 per 1 min tan 1 tan 2 kan gitu ya bentuknya. Oke, kita tuliskan ini jadi bentuk tan X1 ditambah tan X2 per 1 min tan X1 tan X2. Masih ingat ya ini bentuknya? Oke. Ketutupan nggak sama saya? Enggak ya, aman ya. Oke. Berarti ini kita rubah tan X1 nya sama dengan min 6 ditambah tan X2 nya sama dengan 1 per, langsung aja ketemu 1 minus tan X1 nya min 6 dikali tan X2 nya 1. Oke, aman. Nah, sekarang kita dapat nilainya min 5 per 1 min 6 dikali ini 6 min 6 plus, berarti plus 7 ya. 1 plus 6 berarti 7. Min 5 per 7. Kita sudah dapat nilai tan X1 X2 nya min 5 per 7. Apakah ada nilainya? Oke, ada. Nah, itulah bagaimana cara berpikir saya untuk mengerjakan soal-soal ini. Jadi kita harus punya banyak pengalaman dan mengingat-ingat rumus-rumus trigonometri ya. Geser kita ke 2017 yang kedua. Oke. Karena waktunya panjang ternyata ya untuk mengulas itu, maka yang soal kedua ini silahkan dicoba teman-teman dan dijawab. Oke ya. Bisa di komentar coba benar apa enggak untuk latihan. Nanti kita bahas di video berikutnya bersama soal tahun 2018. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat belajar, hormat dan patuh pada orang tua karena itu kunci sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.